Nah, saya membaca narasi-narasi kepedihan, narasi-narasi penderitaan dalam cinta. Itu saya kategori psikologi. Bagaimana psikologi orang yang sedang mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan. Itu saya kasih gambar fase-fasenya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya urusan cinta, sakit apapun yang sifatnya psikis, mungkin ditinggal orang yang kita cintai. Hari ini kan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang meninggalkan kita, lebih disayangi Allah. Ada yang mengalami rasa sakit. Apalagi ini hari ini era pandemi, wabah di mana-mana, rumah sakit penuh. Ini kan penderitaan demi penderitaan. Zaman dulu saya lupa bulan apa, awal-awal corona itu kita membahas juga tentang penderitaan. Nah, kalau saya ringkas mentalnya orang yang menderita itu urutannya seperti ini. Jadi bunyinya. Dan itu juga saya temukan dalam novel Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Jadi diawali dari pengingkaran, tidak terima, not me. Kemudian dilanjutkan dengan mempertanyakan, why me? Kemudian dilanjutkan dengan permohonan, please not me. Kemudian berlanjut menjadi depresi, putus asa, why it still me. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi, I will but ... Dan yang terakhir baru it's okay. Jadi terakhir, kalau sukses melalui rasa depresi, rasa sakit berkepanjangan, biasanya terus baru diterima. Jadi yang paling awal orang itu ketika mengalami penderitaan biasanya mengingkari, not me, enggak. Kayak ada yang mungkin teman-teman merasa tiba-tiba ngereges, tiba-tiba kehilangan rasa. Itu biasanya pertama-tama denial. Enggak, aku enggak kena corona kok. Ini paling demam biasa. Mungkin ada orang kesayangan yang dipanggil oleh Allah. Itu biasanya pertama denial. Enggak. Ini dia bisa sembuh. Enggak, ini mungkin hanya enggak sadar sementara. Mungkin koma saja. Ini denial, not me. Mungkin masih bisa diselamatkan. Mungkin ini not me. Jadi biasanya serangan pertama itu kita ingkari, denial. Bukan aku. Tidak begitu. Nah, di proses selanjutnya, ketika memang sudah jelas, sudah nyata, sudah konkret bahwa penderitaan itu memang kita alami, menimpa kita, biasanya terus ada fase mempertanyakan, why me? Salahku apa? Dosaku apa? Keliruku di mana? Mengapa aku kok dihukum seperti ini? Dan seterusnya itu, why me? Mengapa kok aku? Yang lain yang harusnya lebih pantas dipanggil dulu malah tidak dipanggil. Ini orang yang aku cintai yang dipanggil. Salahku apa? Itu why me? Itu fase kedua. Jadi setelah mengingkari kemudian mempertanyakan, ya tetap ini karena pertanyaan-pertanyaan retoris yang ya entah ditanyakan pada siapa, ya jawabannya juga ya tidak ketemu, tapi tetap ada mempertanyakan. Ini semacam protes. Mungkin juga kepada Tuhan, salahku apa, dosaku apa. Setelah fase ini terlewati, biasanya masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini, please not me. Tolong jangan aku. Tolong jangan aku ini. Ya aku terima akhirnya memang aku mengalami ini, tapi semoga ditunda dulu.
Iya, ternyata aku memang corona. Semoga tesnya tadi keliru. Semoga ini seminggu saja selesai. Please not me. Nah, ini biasanya mulai banyak doa-doa, mulai banyak mendekat ke Allah. Itu biasanya fase please not me. Tolong jangan aku, tolong sembuhkan aku, tolong kembalikan dia, tolong bangunkan aku kalau ini mimpi. Itu please not me. Kalau fase ketiga ini dilewati, masuklah ke fase yang keempat. Fase yang keempat itu why it's still me. Mengapa kok tetap aku? Ternyata dia memang benar-benar pergi. Ternyata aku ini memang sedang sakit parah. Ternyata aku benar-benar corona. Ternyata aku benar-benar mengalaminya. Nah, itu. Oh, ini ada kemarahan muncul. Why it's still me. Ini yang tadi saya sebut depresi. Jadi stres. Ternyata benar dia pergi. Ternyata memang benar aku ini penyakitku banyak. Ini orang mulai depresi. Tapi kalau bisa mengatasi stres, mengatasi depresi, biasanya masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu, di situ saya tulis I will but titik-titik. I will itu oke lah, ndak apa-apa. Tapi semoga aku cepat sembuh. Oke, dia pergi, tapi tolong kuatkan aku, sabarkan aku. Tolong beri aku ketabahan. Nah, itu I will but. Jadi ada negosiasi. Semoga setelah ini rezekiku tetap lancar. I will but. Semoga setelah ini keluargaku tidak ada yang seperti aku, cukup aku saja. Itu I will but. Setelah mengalami fase ini, biasanya terus it's okay. Tidak apa-apa, diterima. Ya memang kondisiku seperti ini. Nah, jadi dari orang pukulan pertama, kesulitan pertama, penderitaan pertama, itu ada pergeseran mental sampai level kita terima, ya mau gimana lagi. It's okay. Nggak apa-apa wis. Nah, itu. Jadi saya nggak tahu ini kalau dari sisi pandemi kita ini ada di mana. Kita ada di level not me, apa why me, apa please not me, atau why it's still me, atau I will but, atau sudah it's okay. Ya tidak sederhana menjelaskannya, tapi ini kan salah satu perspektif. Di novel ini tentang penderitaan yang dialami Gibran dan Selma, itu juga mengalami fase ini. Diawali dari bukan aku, mengapa harus aku, tolong jangan aku, mengapa kok masih aku terus yang susah. Oke lah kalau begitu asal dia bahagia. Dan terakhir baru diterima 100%. Ini menurut saya penting ya bagi teman-teman mungkin yang mendampingi saudara-saudaranya yang sedang sakit, sedang menerima musibah. Tolong perhatikan level-level mentalnya ini. Ada kalanya orang yang sakit itu mungkin lebih butuh didampingi, lebih butuh dipahami. Kadang-kadang kita ini kan kesusu, pingin nasihati, pingin tutur-tutur, pingin yo pasrahkan saja semua pada Allah. Kamu harus sabar kamu. Ya kita yang tidak ngalami mudah saja ngomong begitu, tapi yang mengalami kan tidak sesederhana itu. Maka mari kita juga mengempati mereka seandainya aku yang di posisinya mungkin lebih berduka cita dibandingkan dia saat mengalami musibah yang semacam itu. Baik, kita lihat sekarang ya bagaimana novel tadi yang ditulis Gibran itu mengekspresikan penderitaan yang dialami mereka berdua di cinta pertamanya.